Ariel Tatum terlihat menikmati kesibukannya dengan proyek lain meski tengah berada di tengah kontroversi penayangan film A Business Proposal. Berbeda dengan lawan mainnya Abizar Al-Ghifari yang aktif mempromosikan film tersebut, Ariel Tatum tampak lebih fokus pada kegiatan lainnya dan tidak terlalu terlibat dalam promo film A Business Proposal. Ariel Tatum tampak tengah berada di Belanda, di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri acara prestisius International Film Festival Rotterdam. Rupanya, film yang dibintangi oleh Ariel Tatum bersama Chico Jericho dan Jerome Kurnia berjudul Perang Kota terpilih sebagai salah satu karya yang diputar di festival film bergengsi tersebut. Melalui unggahannya di Instagram, Ariel Tatum mengungkapkan bahwa film yang ia bintangi itu tayang pada hari terakhir acara festival tersebut. Ariel Tatum tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap sang sutradara Molly Surya serta seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan film Perang Kota. Ariel Tatum juga mengumumkan bahwa film terbarunya akan dirilis serentak di seluruh Indonesia pada 30 April 2025. Tidak hanya itu, Ariel Tatum juga hadir bersama Jerome Kurnia dalam festival film bergengsi tersebut. Kolom komentar postingan Ariel Tatum dipenuhi oleh dukungan positif dari netizen yang budiman yang memuji kiprahnya di dunia hiburan. Namun, ada juga sebagian netizen yang berbakti yang tidak bisa menahan diri untuk membandingkan Ariel Tatum dengan Abizar. Mereka mengungkapkan berbagai pendapat tentang kedua figur tersebut. Kisruh yang melibatkan penayangan film A Business Proposal dimulai setelah beberapa pernyataan kontroversial dari Abizar yang menambah ketegangan publik terhadap film tersebut. Hanya dalam beberapa hari setelah penayangan perdana, film adaptasi dari webtoon dan drakor ini sudah mulai menghilang dari layar bioskop di berbagai tempat, memicu pertanyaan tentang penerimaan masyarakat terhadap karya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini para cast-nya Business Proposal pada jahat-jahat sama Abizar. Dia biarin Abizar bikin story sendirian aja buat promosiin film Business Proposal. Ariel Tatum lo parah sih. Story lo ini circle terbaik lo saat ini. Lo lupakan teman-teman lo Ariel Tatum. Catherine, kamu jangan gak ada story. Aku butuh story kamu. Kamu bagus kok actingnya di sana. Cuman karena blunder si itu aja. Arito, gue nggak yakin kalau nyokap atau keluarga lo nggak ada yang nge-tag lo. Ini film pertama lo, dan pasti harusnya ada yang nge-tag lo kan. Lo harus repost, Ardito, please. Lo harus repost. Kalian udah tahu kan? Ini versi yang filmnya. Kemarin kan versi Perpika Ambonan. Nah, ini versi perfilmannya nih. Ya, ini pemeran utamanya tuh sombong guys, ya kan? Alhasil pada saat launching penayangan sepi penontonnya. Ya, sampai pihak Panya tuh udah bikin permohonan maaf secara terbuka segala macem gitu kan. Ya, contohnya. Jadi orang jangan sombong sih, intinya gitu ya guys. Bisa nonton, masih banyak yang mau nonton selain kamu. Nggak ada, masalahnya nggak ada. Yang lain juga sama kayak kita, nggak mau nonton. Lagi minta maafnya kenapa telat sih? Bukan dari kemarin, malah bikin blunder kedua, ketiga, keempat lu. Gratisin deh atau enggak, ntar gue tonton deh. Gue juga kepo sih, pengen tonton. Tapi lu ngatain gue fanatik, gue jadi bingung nonton apa kagak. Gue dulu pernah komen, kenapa orang Indonesia tuh lebih suka sama karya-karya orang luar dibanding karya Indonesia. Lah gila, mau didukung orangnya begitu besar kepala, dikasih tahu salah nggak mau denger, sampai ngomong nggak gue undang ini ke premier, nggak ada yang mau datang, sampai takut tiketnya masih ada. Kasihan kan yang lain jadinya, ini pakai duit pribadi lo deh, tutupin tuh atu-atu. Business Proposal katanya mau di remake kan, udah jadi, udah kelar, udah promosi di mana-mana, bintang filmnya tuh diundang kemana-mana. Aktornya malah blunder. padahal gua termasuk orang yang pengen nonton teman-teman, karena ya kemarin waktu yang versi Korea ya gue suka filmnya gitu, gue sama istri nonton barengan malah ya. Nah terus pas nih aktor blunder nih, waduh kenapa dia nyenggol fans drakor gitu, kenapa? Gua nih bukan fans drakor, tapi gue suka film-film Korea, serius. Ya kalau soal film itu bukan ngomongin soal fans doang. Kita ngomongin cerita, kita ngomongin aktornya, kita ngomongin aktrisnya, kita ngomongin siapa sutradaranya, ya. Kita ngomongin skripnya kayak gimana. Banyak hal yang kita pertimbangin. Udah kelar, udah jadi. Artisnya itu kalau kita lihat ya ada Ariel Tatum lah, wah pokoknya keren-keren lah ya. Nah, ini aktornya, aktor utamanya lagi blunder. Dia kasih statement, ya udah sih
sih ada yang lain gitu. Waduh, kacau. Dia nggak pikir ya fans-fansnya, atau mungkin dia bilang fanatik itu Pak, itu kan sumber duitnya kan dari situ, bos. Gimana? Aduh, coba hati-hati ya. Ini gue sebagai affiliate aja nih, buat syuting 1-2 konten aja sehari misalnya lagi, itu capek. Ya ini satu film yang melibatkan banyak orang, banyak aktris, banyak aktor, sutradara, lighting, art, apalagi tuh, kameramen. Oh banyak banget kan. Ya gue ngerti lah produksi kayak gimana, HP-nya kayak gimana. Ya mereka berharap pada saat kalau misalnya ini film kelar, bisa ngasih engagement yang bagus, hasil yang bagus, banyak yang suka. Ya, nah ini aduh sayang banget sih ya. Jadinya hilang kan niat orang mau nonton. Ya, ini pelajaran buat kita juga nih. Ya, buat kita tuh kalau misalnya kita tuh nggak bisa sendirian, siapapun kita ya, mau kita konten kreator TikTok kayak, mau kita konten kreator YouTube kayak, apapun kita nggak bisa sendirian. Jadi jangan tengil deh, jangan tengil kalau lu tuh masih bergantung sama orang. Jangan tengil, hati-hati kasih statement, blunder kelar deh. Ya, terus gimana? Nasib lu gimana tuh? Nasib aktornya ini? Apakah dia nggak akan dipanggil main film lagi? No. Tapi ya udah, akhirnya gue berkeputusan ya udah nunggu di Netflix aja filmnya. Udah nggak jelas. Jujur ya, aku tuh bingung banget kenapa banyak banget yang nge-hate film yang barusan tayang beberapa hari ini guys. Kayak emang seburuk itu ya? Padahal aku barusan nonton nih, sebenarnya oke-oke aja loh gitu, kayak maksudnya bagus-bagus aja gitu. Aktornya juga bagus, aktingnya, jalan ceritanya bagus, sinematik ngambil kamera, ngambil gambarnya juga bagus, aktor-aktornya juga bener-bener research, bener-bener mereka berusaha buat meranin karakter yang dimainin gitu. Terus kan buat produksi film itu kan nggak gampang ya, itu kan melibatkan lebih dari ratusan kru dan pemain film dan lain-lainnya, yang menurutku kayak harusnya kita tuh menghargai gitu loh. Padahal aku barusan nonton sebenarnya tuh oke-oke aja loh, kayak nggak seburuk yang kata orang-orang gitu, nggak sesampah yang orang-orang ngomong di FYP gitu. Emang kayaknya tuh orang kalau udah terlanjur nge-hate, orang udah jadi haters tuh bawaannya tuh ngebenci terus gitu. Mau sebagus apapun, mau sebenarnya nggak buruk-buruk amat, mereka sampah-sampahin, mereka jelek-jelekin gitu. Bagus-bagus aja menurutku tuh, keren kan, ada kayak fight scene-nya gitu tuh, sinematiknya bagus. Keren anjir, kenapa pada nggak suka dah? Berkat promosi dari mulut ke mulut, film Indonesia ini berhasil menjadi film Indonesia pertama yang berhasil menembus angka 1 juta penonton di tahun 2025. Jadi memang kekuatan dari mulut ke mulut itu cukup berhasil banget untuk mempromosikan sebuah film ya. Nah, bukan film ini, bukan film bisnis proposal yang berhasil menembus 1 juta penonton. Ini salah background, ini filmnya. Nah, ini baru film yang bener nih. Ya, film Indonesia saat Kakak 7 Boneka yang dibintangi sama Chico Kurniawan dan juga Amanda Rawlas berhasil menjadi film Indonesia pertama di tahun 2025 yang meraih prestasi tembus 1 juta penonton. Tentunya promosi dari mulut ke mulut untuk film ini tuh bisa dilakukan dan bisa sampai terjadi karena memang kekuatan ceritanya yang kuat dan juga komposisi gambarnya itu yang ciamik dan menarik banget. Ya, kita tahu lah ya, Yadi Lawrence sebelumnya di tahun 2024 berhasil memborong penghargaan FFI lewat film jatuh cinta seperti di film-film. Jadi itu gak usah diraguin lagi lah ya karya dia yang satu ini. Nah, gimana berkali juga dan tetap setuju gak kalau memang film ini, film Saka Tupo Satu Kakak Tujuh Ponakan berhak banget buat kalau Saka Satu Kita Ponakan. Sumpah demi apa, filmnya udah turun dari layar. Oke, gue nggak mau berpendapat apapun tentang hal ini. Cuman karena gue udah nonton filmnya, kita kan biasa tahu ya kalau CEO itu identik dengan orang yang cool, orang yang berani, terus orang yang berkarismatik, dingin kayak gitu loh. Nah, ini semua tuh ada di Abizar di film ini. Ya pantas Abizar akhirnya dipilih jadi cast di sini. Selain itu kan look dia itu kan kayak look CEO Indo gitu loh, kayak Indonesia banget gitu lah. Kalau misalnya di compare acting dia, ya menurut aku itu jawabannya relatif karena di-compare dengan siapa dulu. Ya intinya so far setelah gue nonton, dia punya karismatik yang bagus kok di film ini. Kalau Ariel Tatum gimana, nggak usah ditanya lagi deh. Dia emang beneran gak ada obat di film ini. Nah, buat yang belum tahu, jadi ceritanya gini. Abizar itu kemarin sempat huru-hara di wawancaranya dan juga di premier dia bilang kalau Indonesia itu fansnya fanatik dan juga rasis. Belum juga toh mereka nggak bakalan diundang juga ke acara premier dan lain-lain. Dan tahu dong kalau fans K-drama itu sekompak apa mereka. Dan menurut gue sendiri wajar sampai akhirnya mereka mengomentarin attitude Abizar.
Nah, akhirnya dari situ Abizar dan juga Falcon meminta maaf dan juga klarifikasi. Tapi nggak bikin netizen lega juga. Dan tahu apa? Di hari penayangan itu cuma tembus di 6.000 penonton. Dan keesokannya akhirnya jadi 6.900 penonton. Kalau dibilang rugi nggak? Ya gue nggak tahu ya jawabannya apa. Tapi kalau kita lihat harga tiket bioskop itu rata-rata 40.000 dikali 6.900 jumlah penonton, jawabannya cuma 276 jutaan, sekitar segitu. Nah, itu masih jauh dari kata balik modal bahkan. Belum lagi rating di IMDb-nya juga rendah banget. Tapi nggak sedikit juga netizen yang akhirnya memberikan saran ke Abizar, mulai kayaknya Abizar harus belajar tentang komunikasi, public relation, belajar tentang promosi. Nah, kalau menurut gue sendiri gimana? Ya penting, karena emang kemarin kesalahannya dia nantangin target marketnya sendiri. Nah, gue nggak tahu lagi nih kabarnya bakalan seperti apa. Tapi kalau ditanya filmnya bagus banget, worth it. Aku rating di 8/10, nggak jomplang dengan versi Koreanya. So, semoga dari kejadian ini bisa jadi pembelajaran yang baik buat Abizar dan juga teman-teman juga bisa saling memaafkan meskipun cancel culture tetepan ada.